Allah menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini ayat ini berbicara tentang ciri-ciri orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di sini perintah untuk bersegera bergegas kepada ampunan Allah, bergegas kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bergegas kepada ampunan Allah? Artinya dia bergegas bersegera kepada sesuatu yang di situ ada ampunan dosa. Amal-amalan yang akan mengampunkan dosa-dosa dia. Ya. Seperti istighfar. Mengucapkan astaghfirullah. Ya, coba kita tanyakan diri kita masing-masing. Hari ini sampai detik ini berapa kali sudah istighfar, Pak? Sejak kita bangun. Kalau belum istighfar dari sekarang. Sambil duduk istighfar enggak apa-apa. Pak sambil duduk dengar ceramah. Enggak apa-apa. Ya, jangan meninggikan suara dalam ceramah. Ya, istighfar. Sambil jalan istighfar. Sambil berkendaraan istighfar. Di bangsa Bangladesh terkait istighfar Allah akan berikan kita kebahagiaan dunia sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Istighfar. Berarti kalau kita lihat istighfar di hari ini, bagi termasuk orang yang bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia segera mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu paling singkat. Atau kalimat Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan saya. Atau Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah sungguh aku mohon ampun kepada dan seumpamanya. Itu kata istighfar. Begitu juga al-isra' ila ma fihi al-maghfirah. Bersegera kepada yang namanya di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti wudu ini luar biasa. Setiap tetesan air yang mana saya buat pada wudu ini dengan anggota wudu ini, maka itu akan mengampunkan dosa. Menyempurnakan wudu. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana mengampunkan dosa seorang dia di rumahnya tempat dia berangkat. Kalau kita kasih ruang saya di hotel atau mana, ingin di masjid di tempat kita menetap, kita berwudu dengan sempurna, kemudian kita melangkah ke masjid menuju sholat, dan ada yang buat kita keluar dari rumah kita, mereka tutup menuju masjid untuk sholat. Maka setiap langkah itu akan mengampunkan dosa kita. Setiap langkah berikutnya itu akan menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Itu pahala menuju masjid, pahala berwudu dan menuju masjid. Maka bagaimana pahala sholat? Para ulama mengatakan pahala menuju sholat menggugurkan dosa. Maka bagaimana Allah memberikan pahala orang yang melaksanakan sholat? Ini yang akan hukum dari kita. Sehingga membuat kita malas bagi kita sholat. Padahal kita hari-hari berbuat dosa. Kalau itu yang Rasul katakan berwudu menuju ke masjid mengumpulkan dosa dan meningkatkan derajat kita, maka bagaimana pahala sholat? Akan termasuk hal yang mengampunkan dosa kita adalah sholat. Kemudian setelah sholat lima waktu, kemudian Jumat ke Jumat itu adalah akan mengampunkan dosa sholat. Termasuk doa setelah wudu. Doa setelah wudu. Ini doa setelah wudu menjanjikan akan diampunkan dosa dan dibukakan baginya pintu surga. Dan tadi Allah mengatakan bersegera kepada ampunan Allah dan bersegera kepada syurga. Doa setelah bahwa doa ini sangat singkat dan ringan. Kalimatnya tidak ada yang sulit. Mudah-mudahan yang sudah hafal biasa mengamalkan. Walaupun sampai benar, cukup berjalan di dalam ada kemahan, ambil jalan. Karena mencik harus sampai benar, tak mesti harus sampai berdiri. Doanya
Segitu doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam bab taharah. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, zikir yang dianjurkan disunahkan setelah wudu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu doanya. Saya ulang sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa fadilahnya? Maka dibukakan baginya pintu-pintu syurga ke-8. Maka dibukakan baginya 8 pintu syurga. Bahkan kata besarnya amalan ini. Bagaimana cara mengamalkan ayat tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannah dan syurga yang luas seluas langit dan bumi. Allah bukakan bagi kita amal-amal yang mulia. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang senantiasa bertaubat. Bukan sekali taubat, habis itu taubat lagi. Tawwabin, terus bertaubat. Bosan-bosan bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dengan orang yang senantiasa mensucikan, membersihkan. Menarik. Di ujung hadis dikatakan bagi orang yang mengatakan wudu ini setelah wudu, ia yadkhulu min ayyiha syaa. Dibukakan baginya 8 pintu syurga yang dibukakan, dan dia bisa masuk dari pintu manapun yang dia mau. Wudu, para setelah wudu, kemudian dia mengucapkan doa ini, pergi ke sholat. Ada yang kata Allah meninggal dunia sebelum sholat. Allah segera akan bagi yang juga menunjukkan apa yang terjadi pada sebelum. Kemudian di samping itu, idza tawadda faqad wudu fa inna khatayahu takhruju min a'dha'i wudu'ihi. Setiap dosa kesalahannya itu akan keluar dari anggota wudu sampai akhir selesai air wudu tersebut. Ini dikatakan min asbabil maghfirah. Ini semua adalah amalan-amalan yang jadi sebab diampunkan dosa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah disebutkan salat lima waktu, kemudian Jumat ke Jumat jadi kafarah dari Jumat tersebut. Selama orang tersebut menjauhkan dosa-dosa besar. Begitu juga Ramadan ke Ramadan. Dari situ Ramadan ke Ramadan berikutnya itu menjadi kafarah terhadap Ramadan tersebut selama dia tauhid, dosa-dosa besar. Maka bersegeralah pada sebab-sebab yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan bersegeralah ke syurganya, wa jannatan 'arduha as-samawati wal ardh. Ini terjadi dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Artinya bersegera ke syurga, bersegera dengan amal menuju syurga. Ya. Tidak ada amalan menuju syurga kecuali dengan amal saleh. Bagaimana amal saleh? Amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu amal saleh. Kalau kosong salah satunya itu amal salah. Kosong salah satunya adalah itu bisa jadi amal salah. Kemudian maka ditegaskan inilah yang menjadi sebab seorang masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita luasnya syurga seluas langit bumi. Ini menunjukkan maknanya luasnya dan agungnya syurga Allah Azza wa Jalla tidak bisa diukur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu luasnya. Kemudian Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi mereka orang-orang bertakwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan syurga bagi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh. Dalam hadis qudsi disebutkan, "A'adatu li 'ibadi as-salihin." Aku telah siapkan pada hamba-hamba yang saleh ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata,
wala udhun sami'at, tidak pernah mendengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Itulah kenikmatan surga. Pertanyaannya, wa man humul muttaqun? Siapa mereka orang yang dikatakan orang bertakwa? Di ayat berikutnya Allah katakan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, baik kita dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sepi, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Kemudian orang yang baik, kemudian orang yang memaafkan orang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa lagi? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, ketika dia berbuat suatu perbuatan dosa, dia ingat Allah, dia mohon kepada Allah dari dosa-dosa mereka, fastaghfiru li dzunubihim. Karena orang yang sadar, yakin tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Setelah dia beristighfar mengampun kepada Allah, dia tidak mengampuni dosa-dosa itu. Kemudian ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannat, dan syurga tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha. Dan mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa ni'mal ini. Jadi hadza muttaqun. Al-Quran mengatakan mereka orang-orang yang kata orang bertakwa, yang mengorbankan hartanya, memberikan hartanya ketika dalam kondisi lapang, ketika dalam kondisi banyak uang, ketika dalam kondisi senang, ya, mereka berinfak jadi Allah Subhanahu wa taala. Wa dharra, ketika dalam kondisi dalam keadaan sepi. Nah, kalau contoh tahu sebelum Covid dia infak. Di masa Covid juga infak. Ya. Sebelum Covid sudah kejadian sebagainya. Ketika masa Covid banyak orang yang terhalang untuk bekerja, ya, pekerjaannya sehingga ada yang berhentikan. Ya, misalnya dia tetap berinfak. Ini ada ciri orang tahu. Nah, ada ciri jodoh. Hanya ada ciri beda jauh punya. Begitulah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berikan, mereka berikan. Karena orang bertakwa ketika berinfak, dia yakin inilah terbaik yang bisa diberikan dan Allah akan memberikan. Di surah At-Taubah Allah sebutkan sifat orang munafik. Orang munafik itu punya pemahaman kalau menginfakkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kerugian. Kerugian. Nah, sedikit aja beda. Sama-sama infak. Orang munafik pemahamannya ini rugi. Orang mukmin ini untung. Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Ketika infak, rugi atau yang terbayang? Munyol yang terbayang hutang, ini mereka lagi terbayang. Kalau yang terbayang untung, maka itu sebuah nikmat iman yang mesti kita jaga dan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menarik, coba perhatikan. Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra, mereka berinfak. Allah tidak tentukan batasan infaknya. Bukankah ini sebuah kemudahan? Bukan ini sebuah kelapangan bagi hamba-hambanya? Allah tidak tentukan batas infaknya. Allah enggak sebutkan batas minimal. Allah enggak sebutkan batas maksimal. Tapi dikatakan dia mereka berinfak. Masa sempit atau masa lapang. Enggak disebutkan oleh Allah batasnya berapa. Dan dalam banyak ayat. Ya. Demikian. Jadi, sehingga sesuatu yang kita berinfak pun tidak bersifat akhirnya kewajiban kita di rumah tangga terlantarkan. Haga rumah anak tak pernah, anak le kalau lebih runjuk terkah menduk. Tanya orang teman-teman susu anak tak pernah, anak tua penting nak gegap. Ya, ini enggak paham fikih infak. Ya. Ya. Ketika enggak diberikan batasan-batasan, bukan berarti kita akhirnya lupa kewajiban kita. Seorang ayah, seorang kepala keluarga yang diberikan kepada istrinya, kepada orang di bawah tanggung jawab dia, itu lebih utama, lebih afdal. Di rumah terpenuhi, yang di luar rumah pun yang kita mampu berikan. Ya. Karena ada manusia yang dia sangat baik sama orang lain, namun sangat pelit untuk keluarganya.
Ini maksudnya manusia ajaib ini. Dengan orang lain, dengan kawannya, Masya Allah. Takdir nganyan, dia lebih. Remah anak aku nak. Kalau kawan dia bawa ke mana-mana, ke kafe, pesan aja, pesan, gampang. Saya digesek. Ya kan? Nak kartu. Lebank. Kalau ke rumah, hana, bila tak pula ke. Orang di luar rumah, enggak ada hubungan kerabat bahkan. Ada, baik dia. Sehingga dia baik pada orang lain, enggak baik pada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik lebih utama. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan dalam infak. Nah, batasan-batasan itu yang mesti diperhatikannya. Kemudian jemaah yang saya muliakan, Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka berinfak dengan tidak pelit, tidak juga berlebihan sehingga melupakan di antara sesuatu yang di luar kebutuhannya. Berikutnya wal kadhimin al ghaid. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia sangat marah, kemarahannya masih dikontrol dengan kesabarannya. Sehingga walaupun dia marah, ukhuwahnya masih tetap terjaga. Ukhuwahnya masih tetap terjaga. Bukan berarti manusia ini enggak ada marah. Kalau manusia hidup tanpa marah sedikit pun, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang keledai. Keledai. Tapi kita bagaimana kalau marah? Bisa ingat batasan-batasan marah. Seorang suami ketika marah tidak mudah-mudah mengeluarkan kata cerai kepada istri. Ini orang yang enggak bisa mengontrol marahnya. Wal-'iyadzubillah. Sedikit marah, cerai. Lih cerai 5 minitnya kau menyesal. Tengok penghelam, cerai helam, kau menyesal. 3 tuk batas. Cerai helam, banyak menyesal klik tu. Ini sebabkan marah tidak terkontrol. Orang je kalau kau lah jantung pisang wakku. Macamlah model. Tapi begitulah ketika marah datang enggak bisa terkontrol, ini sesuatu yang membahayakan bagi dirinya di dunia sebelum di akhirat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, akan tapi orang yang kuat adalah orang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Semua kita ada rasa marah, pernah marah, itu normal. Kalau enggak pernah marah sama sekali perlu ditanyakan. Ya. Yang penting marah ditempatkan pada tempatnya. Hadirin yang saya muliakan, ya. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Orang lain berbuat jahat kepada dia, berbuat buruk kepada dia, dia memaafkan mereka. Karena itu menjadi hal besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, pada pemaafan itu kebaikan. Itu semualah kebaikan. Ya. Kemudian di akhir pembahasan pada malam berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Maka untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa saja yang Allah cintai. Ya. Sebagaimana orang dapat murka Allah karena melakukan apa yang Allah murkai. Mudah-mudahan orang yang muhsinun ini adalah dimaksudkan muhsinun dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, juga muhsinun kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, jika ada umur panjang, kita akan memasuki hadis yang pertama dalam bab ini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.